Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Berbahagialah kita siang hari ini berjumatan di Masjid Zaitun yang kita cintai. Kedatangan kita adalah karena panggilan iman. Semoga iman kita akan terus meningkat dan kita jaga, karena iman sebagai modal dasar kita dalam hidup dan kehidupan. Tanpa iman, hidup kita akan ganda gulana, akan hidup tidak ada ketenangan, ketentraman. Sebab dengan iman kita akan merasa nyaman. Dengan iman masyarakat akan tentram. Dan dengan iman hidup bernegara akan aman. Jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan hidup kita dalam memeluk keislaman, alangkah sempurnanya ketika kita nanti suatu saat bisa pergi haji seperti saudara kita ke Mekah. Sebab beribadah haji merupakan kesempurnaan keislaman kita. Kenapa kita pergi ke sana? Ada apa? Mungkin orang bilang sekedar keliling Ka'bah, ada batu Hajar Aswad. Ngapain begituan? Kata orang. Lari-lari kecil sa'i, Safa Marwah, capek, ngapain? Demikian juga melempar jumroh dan lain sebagainya. Karena tidak ngerti makna ritual spiritual beribadah, pantas akan ngomel seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, beribadah haji itu kita mengenang perjalanan perjuangan Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya, sehingga akan sempurnalah kita ketika kita melihat betapa Nabiullah Ibrahim itu mengalami perjuangan hidup beserta keluarganya. Makanya Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar apa yang dialami Nabi Ibrahim kita harus merasakan. Makanya pergilah berhaji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kepergian ke sana merupakan satu ketaatan dan kepatuhan bagi mereka yang mampu
Bekalnya watajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalnya takwa untuk orang berhaji itu. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jemaah yang dimuliakan Allah. Pantas Nabi Ibrahim perjuangannya kemudian dijadikan ritual untuk kita kenang. Kenapa? Karena begitu ujiannya berat sehingga kita tidak akan bisa mengikuti jejak perjuangan Nabi Ibrahim yang begitu berat. Umurnya sudah semakin tua, tidak punya anak. Bagaimana Nabi Ibrahim berharap kepada Allah agar bisa melanjutkan dakwanya, akan ada yang terus meneruskan misinya. Sedangkan saya nggak punya anak, ya Allah. Nabi Ibrahim diuji sampai tidak punya anak. Mungkin di antara kita masih ada yang belum punya anak, ikut merasakan kayak Nabi Ibrahim. Tapi jangan khawatir, terus berdoa, terus bermunajat kepada Allah. Insya Allah Nabi Ibrahim dikabul. Kita pun insya Allah akan dikaruniai anak bagi yang terus berupaya dan berdoa. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniailah kami anak yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim. Ujian yang kedua Nabi Ibrahim, bapaknya waktu muda menjual patung tapi tidak ikut mengikuti penyembahan berhala seperti bapaknya. Dia teruji, tidak tergoda untuk menyembah berhala walaupun ayahnya sendiri penjual patung. Itu ujian akidah, kepercayaan. Ya. Dan banyak ujian lainnya ketika menyampaikan kebenaran dengan penguasa dolim Namrud. Ketika kalah berdebat, kalah adu ilmu, kalah argumentasi, sang Namrud akhirnya ya dia tidak bisa berkutik. Siapa yang menggal patung ini? Kamu ya Ibrahim, kata si Namrud. Tidak, bukan saya. Tuh yang besar patung. Ternyata apa? Kata Namrud, bukan, masa patung yang itu bisa menggal patung yang lain, nggak bisa bergerak dia. Nah, kenapa Anda sembah? KO dia dalam berpendapat dan berargumentasi. Kalah dalam berdebat, kalah dalam adu ilmu, akhirnya nakal. Berdebat kalah dalam akal, nakal. Penjarakan, bakar Nabi Ibrahim. Tahan uji. Dipenjarakan, dibakar, tahan uji. Makanya para pejuang-pejuang kita dulu melawan Belanda banyak yang dipenjarakan. Orang yang membela kebenaran, mengajarkan yang hak dan benar, kadang-kadang sama penguasa yang dolim juga dipenjarakan. Karena nggak suka kepada orang yang benar kalau si penguasanya dolim. Inilah sehingga Allah memberikan pembelajaran itu kepada kita, ada di surat Al-Baqarah 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Tatkala Nabi Ibrahim mengalami beberapa ujian, maka selesailah Allah memaklumkan, memberikan kalimat kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, inni jailuka linnasi imaman. Kujadikan engkau imam seluruh dunia, seluruh manusia. Jadilah pemimpin yang teruji, pengalamannya banyak, enggak masih bau kencur, kemudian orang-orang mengangkatnya orang yang belum pengalaman. Kira-kira bagaimana? Yang dipimpinnya para profesor, doktor, orang cerdas, orang hebat, di kampus-kampus banyak orang pintar, yang memimpinnya tidak punya ilmu. Akan bagaimana negara kita ke depan kalau pemimpinnya seperti itu? Jamaah yang dimuliakan Allah, ini jailuka linnasi imaman. Setelah diuji begitu hebat, Nabi Ibrahim diangkat jadi pemimpin dunia. Tapi Nabi Ibrahim mohon kepada Allah. Qala, ya, berkatalah Nabi Ibrahim kepada Allah, wa min dzurriyyati,
ya Allah, anak cucuku, anak-anakku bisa dong jadi pemimpin seperti saya. Nah, ini ditiru nih oleh siapapun. Bapaknya RW, anaknya diangkat jadi RT, kan begitu. Biar nanti bisa melanjutkan ketika RW-nya pensiun, ganti anaknya naik ke jadi RW. Persis menurut Nabi Ibrahim, tidak apa-apa kalau anaknya punya kemampuan, anaknya memiliki kehebatan, anaknya dibanding dengan orang-orang pintar lain kalah. Adu argumentasi, adu debatnya. Anak kita pintar, hebat, wajar. Ya, kalau memiliki bekal-bekal kepemimpinan dan bisa memajukan bangsa dan negara, boleh. Apa jawab Allah permintaan Nabi Ibrahim? Qala la yanalu ahdid dzalimin. Tidak Ibrahim, kalau anak-anakmu itu ya tidak seperti kamu, anakmu zalim, tidak bisa jadi pemimpin. Nah sekarang banyak atau tidakkah orang tua yang mengajarkan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang bisa melanjutkan cita-cita orang tuanya? Ya. Nabi Ibrahim minta anaknya jadi pemimpin. Kata Allah, tidak bisa kalau anakmu zalim. Pertanyaannya, bagaimana kalau bapaknya zalim? Anaknya pengen jadi pemimpin, kira-kira bagaimana? Kan nggak pas, gak nyambung. Bapaknya aja begitu, apalagi anaknya. Itu logika berpikir. Inilah ayat Al-Baqarah ayat 124. Bisa dipelajari di rumah, direnungkan, kemudian obrolkan dengan teman, dengan keluarga. Ke anak juga bisa tidak kita mewarisi sikap baik kita bila perlu. Anak kita kelak jadi pemimpin lebih hebat dari kita, diberi pengetahuan kepemimpinan, boleh, nggak ada masalah. Ini luar biasa. Jadi semangat Nabi Ibrahim ya, yang begitu memiliki nilai juang yang tinggi dijadikan syariat haji. Nah mari kita lihat apa sih sehingga orang pergi haji ke sana muter-muter Ka'bah, tawaf. Kenapa? Karena Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Berarti ini ada sejarah. Wa idh yarfa'u ila Ibrahim wa Ismail. Ya. Angtahiru bil bait. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mendirikan Ka'bah, meninggikan Ka'bah, ada nilainya. Jadi kalau kita ke sana melihat Ka'bah, ingat, oh Nabi Ibrahim, inilah warisan peninggalannya. Sehingga Allah memberikan kepada seluruh manusia di dunia untuk ya menghadapkan ke kiblat sebagai arah persatuan dan kesatuan umat manusia sedunia. Agar jangan menghadap kemana-mana. Kalau di zaman Rasulullah, laisa biro antuwal wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib, walakinal biro man amana billah al-ayat. Tidaklah kebaikan menghadapkan ke barat dan ke timur. Saat itu barat Yahudi dan Nasrani, timur adalah Yunani, ya, dengan kemusyrikannya, dengan sihirnya, dengan mistik kliniknya. Jangan ke barat dan ke timur, ke Yahudi, ke Nasrani, ke Yunani, jangan. Hadapkan kepada Allah, man amana billah, menghadap ke kiblat. Ini rupanya ditiru oleh pemimpin kita awal-awal kemerdekaan waktu mau mendirikan negeri ini. Mau sosialis atau mau liberalis. Banyak yang mengusulkan liberalis aja, sosialis aja. Tapi tokoh-tokoh kita tegas. Tidak ke barat, tidak ke timur, tidak liberal, tidak sosial. Tapi kita tengah-tengah bikin demokrasi sendiri, namanya demokrasi Pancasila, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah la ilaha illallah. Hebat leluhur kita dulu. Makanya kalau orang belum ngerti Pancasila, jangan mengatakan kemudian anti Pancasila. Dianya sendiri mungkin nggak tahu Pancasila itu apa, sejarahnya mungkin tidak tahu. Ya. Akhirnya di negeri kita bebas bertuhan, silakan Tuhan yang mana saja.
Tapi jangan sampai tidak bertuhan. Yang tidak bertuhan pergi dari Indonesia. Dan liberalis yang membebaskan boleh beragama boleh tidak juga tidak boleh. Jadi harus bertuhan di negeri Indonesia yang tercinta ini. Tapi kebanyakan sekarang ngakunya saja bertuhan. Kualitasnya, hatinya menolak keberadaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkeluarga, bermasyarakat. Dengan alasan Tuhan hanya ada di masjid, dalam ibadah, dalam bisnis, ekonomi, berbangsa, bernegara, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Tuhan. Ini ada pendapat yang seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan yang begitu harus kita singkirkan dari pendapat untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Yang jelas bangsa Indonesia harus bertuhan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah menghadapkan ke Ka'bah, meyakini bahwa Ka'bah sebagai arah pemersatu manusia sedunia. Kalau sa'i, apa? Kita mengenang tanggung jawab seorang ibu terhadap anaknya. Jangan sampai anaknya mati hausan, ibu tanggung jawab cari air ke Sofa, ke Marwah, sampai 7 kali balik tidak dapatkan air. Sang anak dengan hentakan kakinya madal-madal keluar air jam-jam, mancur. Artinya apa? Ya, ibu bertanggung jawab atas anaknya. Jangan teledor, anaknya awasi, didik dengan baik agar bisa mandiri. Ternyata anaknya mampu bisa menghidupi sendiri dengan air hentakan kakinya. Artinya anak bisa mampu berdiri di atas kakinya sendiri, yang bisa membantu dan mengayomi seluruh manusia masyarakat di sekitarnya. Anak kita harus jadi begitu. Istri kita juga harus bisa membimbing anak-anaknya. Itulah keteladanan keluarga Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau ditugaskan, diuji yang lebih hebat lagi, memotong, menyembelih anaknya dalam mimpinya. Walamma balagha ma'u sa'yan qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa. Mimpi berulang-ulang akhirnya dilaksanakan juga. Wahai anakku, semalam aku melihat dalam tidurku. Ini ara fil manam. Artinya bermimpi. Ya. Aku anni adbahuka, memotongmu, menyembelihmu. Fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu? Wah, luar biasa. Seorang ayah, ya, ada komunikasi, adanya hubungan keakraban, sehingga apapun yang disampaikan satu doktrin kebenaran kepada anaknya, anaknya diajak berdebat, diajak berargumentasi, termasuk perintah menyembelih. Fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawab anaknya? Luar biasa. Ya, anak yang baru usia baligh, falamma balago, baligh, sekitar 11 tahunan. Ya, baligh pertama puber. Qala ya abati if'al, berkatalah Ismail, abi if'al, kerjakan. Berarti ngerjakan proyek Allah. Ya, tugas dari Allah dikerjakan, berarti mengerjakan yang baik. Tapi sekarang kerjakan proyek-proyek manusia, karena nilainya banyak, duitnya, maka akhirnya proyeknya tidak berjalan dengan baik, tidak lama, jalan tol melengkung, ya, proyek-proyek yang lain gagal, dan akhirnya tekor, banyak modal yang dikeluarkan, bahkan dari hutang, bagaimana bayarnya? Ini proyek Allah menyembelih. If'al, kerjakan ya Allah. Ya Abi, kerjakan ya Abi. Insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku anak yang sabar. Luar biasa. Ya. Sehingga ketika iblis menggoda, jangan kau laksanakan, kamu kejam banget, anak sendiri disembelih. Nabi Ibrahim tadinya ragu, tapi setelah mantap ambil batu lempar si iblis.
Berkali-kkali iblis dilempar. Sehingga ketika orang melempar jumroh ada tonggak di sana, monumen, ya, ngapain lempar-lempar? Ini mengenang bagaimana Nabi Ibrahim melempar iblis. Artinya kita, ya, memiliki sifat keiblisan yang ada pada diri kita. Mari kita lempar jauh-jauh. Buang sifat iblis pada diri kita yang suka mempropagandakan dan memprovokasi hal-hal yang kurang baik. Itu iblis. Buang jauh-jauh. Nah, di situ ya, luar biasa. Satu nilai, ya, yang mungkin orang lain tidak tahu apa itu melempar jumroh. Termasuk ketika penyembelihannya diganti dengan domba. Artinya ketika kita ada tugas korban mengikuti jejak Nabi Ibrahim, bersemangat ingat kepada jasa-jasa beliau ketika menyembelih anaknya diganti dengan domba, kita pun harus ingat domba yang kita sembelih untuk sosial, tapi hakikatnya mari kita bunuh sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Yang kebetulan kemarin khutbahnya sama ketua KPU di depan orang-orang besar, sifat kebinatangan, sifat keiblisan. Entah siapa itu yang bikin teksnya. Ya, mungkin kalau ada orangnya kita akan kenal. Hebat tuh orang luar biasa membuatkan teks ketua KPU untuk khutbah Idul Adha. Sifat kebinatangan, sifat keiblisan harus kita singkirkan untuk diri kita. Itulah luar biasa. Jadi kalau haji itu betul-betul setelah selesai faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang sudah pulang haji mantap sudah mengenang betapa hebatnya Nabi Ibrahim, maka selesailah manasik haji, tahalul, cukur rambut bila perlu pelontos, buangkan pikiran kotor fitur, pikiran-pikiran jahat, rencana-rencana yang negatif semua buangkan jauh-jauh dari kepala kita. Begitu kita pulang kita akan membawa doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pulang ke rumah menjadi pahlawan, pengajak kebaikan kepada tetangga-tetangga di sekitarnya. Semangat Islamnya tumbuh untuk mengajak saudaranya, tetangganya. Sehingga apa? Ngajak kebaikan-kebaikan. Dan mencegah diri, jangan sampai dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya terjerumus ke dalam api neraka. Ya, waqina adzabannar, berlindung dari api neraka. Hingga sampai akhirat insya Allah akan mendapatkan hasanah. Termasuk kita yang belum berhaji pun, kalau kita paham apa itu rukun Islam yang kelima, insya Allah semangatnya mungkin jangan sampai kita kendor dalam melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sehingga kita akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhushu'ana wa tamima taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa anak cucu kami semua ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, kaum muslimin dan muslimat, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar mereka bertobat dan memimpin negeri ini dengan ikhlas dan amanah. Ya Allah ya Rabbana, lindungi kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar, hidayahilah kami dengan petunjuk yang benar ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, lindungi kami dari musibah, bencana, malapetaka dan bahaya. Lindungi kami ya Allah dari wabah penyakit ya Allah. Berikan kami kekuatan, kesehatan ya Allah. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkan ya Allah saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbi auji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarallah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Mm-hmm.